Ya, masih di daerah Singkawang dan sekitarnya. Kita kali ini akan membantu klien kita yang namanya Liong. Iya, namanya Liong. Dia ini pengen mencari adik kandungnya. Iya. Ya, klien kita kali ini adalah seorang kakak yang sangat mencintai adiknya. Klien kita kali ini masih di daerah Singkawang, Kalimantan Barat. Dia pengen mencari adiknya yang sudah 1 bulan ini menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Adiknya ini perempuan lagi. Perempuan lagi adiknya, namanya Tan Xiume. Iya. Namanya Tan Xiume adiknya ini. Nah, Tan Xiume ini seorang yang pendiam kalau nggak salah. Terus tiba-tiba dia menghilang gitu saja, membuat Liong ini khawatir ya. Seorang pengusaha muda, kaya raya, belum menikah karena pengen menyenangkan keluarganya. Iya, karena sebenarnya orang tuanya itu udah nitipin gitu harus jagain adiknya satu-satunya perempuan. Orang tuanya udah nggak ada. Tuh, dan itu menjadi tanggung jawab ya. Apabila dititipkan, apabila ini adiknya sendiri, maka dia berusaha dan bertanggung jawab untuk mencari adiknya. Nah, ini kita sekarang mau ketemuan di tempat sarang burung walet ya. Iya, punyanya dia itu. Itu punya dia? Iya, usahanya dia. Waduh, hebat dong ini. Itu satu sarang burung walet itu bikinnya bisa 500 juta loh kan? Iya, itu tuh sebelah kiri. Dia punya sarang burung walet berapa dong? Ada satu itu, gedung itu satu itu. Nah, pas kita sampai tempat usahanya, di tempat salah satu sarang burung walet, kita ngelihat di situ Kok dia dorong-dorong? mungkin lagi marahin karyawannya kali. Iya, mungkin. Yuk kita turun aja. Langsung turun aja. Yuk. Kita turun yuk. Kita Bangkrutin usaha saya. Iya, Pak. Bangkrutin usaha saya. Iya, Pak. ternyata pas gue tanya sama Feli, dia adalah klien kita Aliong. Nah, Aliong di situ berusaha ngasih tahu pegawainya, dia berusaha ngasih masukan pegawainya, tapi pegawainya sepertinya bebal orangnya. Sorry. Liong, halo. Ya, halo. Iya. Heli. Ganggu nggak ini? Oh, udah nggak apa-apa. Udah, lu kerjanya udah pergi tuh, Pak. Oh. Ya, kenapa, Mas? Itu karyawan saya itu udah kerja bertahun-tahun gitu. Aduh, itu barang udah mau dikirim, udah dirusakin itu pelanggan saya itu. Kalau nggak dikirim sekarang tuh, aduh saya bisa. Pokoknya dia kerjanya nggak becus lah, bikin kesal gitu. Dia merasa nggak enak mungkin dengan kedatangan kita. Akhirnya dia nyuruh pegawainya untuk masuk dan dia ngobrol sama gue sama Feli di situ. Dia nggak sengaja kali ya? Nggak. Memang sih nggak sengaja, tapi berulang kali dia terus begitu. Oh. Saya bisa bangkrut nih karena dia. Udah, nanti saya mau pecat aja. Iya, ini Mas Liong. Jadi ini kan kita ngebales email yang udah dikirim. Iya. Dan kita juga udah kontak-kontakan juga masalah mau ngebantu nyari adiknya. Oh, iya. Yang namanya Tan Xiume Iya. ya? Nah, kita mau ngobrol di mana? Di sini aja atau? Di dalam mungkin? Nanti di dalam aja lebih. Di dalam aja ya? Iya, sekalian kita minum-minum. Oh ya udah, boleh. Ini apa? Mau nanya-nanya ini sarang burung walet ya? Iya, burung walet. Waduh, gede banget ya? Berapa tingkat ini? Ini ada 5 tingkat sih. 5 tingkat ya? Iya. Usaha kecil-kecil. Udah banyak ya? Oh, segini kecil-kecilan ya? Wah, besar-besarannya gimana ini? Ini waletnya masuk dari sini? Enggak, di atas dia. Ada jendelanya. Terus ini buat apa dia? Ini buat dia hirup udara biar nggak terlalu ngap gitu. Oh, gitu ya. Oh, dari atas sana ya? Kita masuk dalam yuk. Jadi masuk dalam ya. Kita diantarkan di tempat usahanya yang lain, yaitu kolam ikan dan juga kolam renang. Di situ kalau gua ngelihat usahanya sangat besar sekali, ya. Dan dia dengan rendahnya dia bilang ini salah satu usaha kita. Ya, dulu ini usaha papa dan sekarang dia yang meneruskannya. Nah, Aliong di sini cerita. Ya. Udah lama punya usaha ini? Iya. Dari bapak sih. Dari bapak ya, itu udah lama sekali ya. Iya. Ini ada usaha apa ini? Apa namanya? Waterboom ya? Iya. Waterboom, terus ada usaha hotel juga ya? Hotel, Penginapan, sama walet ya? Iya. Oh, ini Ini punya kamu semua? Satu nama semua? Iya, dari papa sih.
turun temurun. Orang tua kemana mas? Orang tua udah meninggal sih, Udah meninggal semua? udah almarhum semua. Jadi Mas Liong sekarang tinggal sama Saya sama adik sih, Sudah adik? menikah? belum adiknya. Berarti 2 bersaudara ya? Iya, Kalau 2 bersaudara biasanya kalau Chinese kan emang laki-laki yang ditamakan. iya, iya. Nah ini Mas Liong sendiri, kalau saya ngeliat kan adiknya udah nggak ada kabar nih. Iya. Apalagi seorang perempuan ya. Hampir sebulan ya, bener Mas? Udah sebulan. Iya. Nah itu ceritanya gimana Mas? Kalau bisa adiknya nggak ada kabar ini? Saya cuman khawatir, curiga, takutnya kita punya pesaing bisnis gitu kan. Biasalah, kalau bisnis gitu kan banyak saingan. Curiga sih, cuma kita nggak nuduh sih. Takutnya ini pesaing bisnis saya yang culik gitu. Dia merasa dia tidak bisa menjaga adiknya dengan baik. Dia ingat amanah orang tuanya, bahwa orang tuanya mengamanahkan kepada dia untuk meneruskan usaha. Yang pertama, yang kedua agar menjaga adiknya, supaya adiknya juga bisa menjadi orang sukses, supaya bisa mendapat pasangan yang baik katanya. Tapi ternyata adiknya meninggalkan rumahnya. Ini yang buat menjadi salah sama dia. Yang sebut kayak gitu, emang Soalnya pesaing kita bisnis pernah diteror sih. ini? Sama pesaing bisnis ini? Iya, dulu kita satu tim, cuma sekarang kita udah pisah, udah masing-masing. Dulu kerja sama, Mm-mm. sekarang udah masing-masing. Iya. Dulu sama siapa aja Mas? Dulu cuma berdua sih. Namanya siapa? Kerjasamanya si David. Itu seumuran juga? Iya, semurah. Dulu kalau boleh tahu nggak jadi kerjasama, kenapa Mas? Udah berkembang kan ya masing-masing lah. Udah ngerasa Cukup. bisa sih. Tapi memang sih awalnya saya ikut dia. Jadi Terus yang bikin lo curiga kalau dia yang nyulik tuh gimana? Emang dia ada dendam atau nggak suka sama ade lo apa gimana? enggak, kayaknya dia sekali ketemu gua tuh pokoknya udah kelihatan deh mukanya kayaknya benci banget gitu loh. Dendam gitu? Iya, soalnya karena usaha saya udah lebih sukses dari dia. Tapi emang sempet berantem? Enggak sih, cuma buang-buang muka aja gitu. Tadinya deket banget berarti? Tadinya dekat lah satu itu. Iya. Ini usaha seperti ini kan cukup besar juga Mas ya, investasinya ya. Dan Mas bilang sempat join sama namanya David ini. Iya. Berarti hubungannya nggak bagus dong setelah pisah ini? Ya udah nggak bagus lah. Udah nggak bagus. Kelihatannya Apa? bukan sombong sih, memang kelihatan sekarang sih lebih sukses dari dia itu. Oke. Nah apakah masalah adiknya ini ada hubungannya dengan David? Saya cuma curiga aja. Seperti itu, Iya. curiga seperti itu. Iya. Karena Cuma kita belum ada bukti. ada nggak bukti yang lain yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan David nih? Selain dia cuma nggak suka ngelihat Mas Liong, ya kan, toko Liong, atau mungkin ada yang lain? Suka diteror sih. Kayaknya adik saya pernah diculik gitu. diculik Pernah mau diculik, cuma nggak berhasil itu. Diculik? Sama siapa? Belum ada bukti sih, belum ada bukti. Cuma gagal. Saat ini sih saya lagi banyak masa, udah karyawan. Kayaknya saya pusing gitu loh untuk mikirinnya. Mungkin semua faktor ada juga. Bisa kemungkinan gitu ya? Iya, lagi kacau lah pikiran. Iya. Terus selama sebulan ini udah coba cari kemana aja kan? Tadi katanya curiga sama Udah sih, udah. itu sama siapa? David ya namanya ya? Iya. Nah terus udah nanyain sama dia? Oh kalau belum, kalau langsung nanya nggak berani. Cuma kita udah suruh orang ngintai, udah cari-cari info gitu. Udah cari. Karyawannya David juga atau siapa gitu bawahannya David? Udah cari tahu. Udah suruh karyawan kemana-mana cari. Ya. Semua karyawan sudah nyari tapi nggak ketemu, ya kan? Coba tanya teman terdekatnya dari Tan Xiaomi ya, Dek Mas. Yuyun. Yuyun. Itu teman Kayaknya dekatnya. satu-satunya Cuman itu. Yuyun. Pacarnya, teman-teman pacarnya? Pacarnya nggak tahu deh, dia pacaran pun ngumpet-ngumpet, nggak bawa pulang ke rumah sih. Oh, ngumpet-ngumpet ya. Jadi saya nggak kenal pacarnya. Satu-satunya jalan mungkin Yuyun kali. Yuyun. Tapi ntar kita juga, ntar aku bantu lah. Udah sosial pernah media lah. coba ke Yuyun belum? Belum sih. Kenapa nggak coba ke Yuyun dulu?
Makanya pengen coba nih sekarang baru terpikir ada satu teman baiknya Yuyun. Ini kan Singkawang ini kan banyak pendatang juga Mas ya. Kita juga nggak pernah tahu dia tiba-tiba kenal sama seseorang, kemudian suka, kemudian diajak pergi, ya kan? Nah, apakah tipe adik Mas seperti itu orangnya? Gampang kenal, gampang percaya sama orang, terus diajak ke sana kemarin ikut. Kurang lebih begitu dia. Oh ya? Sama. Kurang lebih orangnya begitu. Ya, Soalnya kalau bawa teman pun, bawa pacar, bawa teman cowok, nggak pernah bawa pulang ke rumah, kayak ngumpet-ngumpet dia mah.